Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Kerekayasaan Informasi. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Semoga dalam keadaan sehat sehingga dapat memahami video pembelajaran ini. Video pembelajaran yang bagian kedua mengenai TOGAF ini adalah penjelasan lebih lengkap mengenai fase yang ada di ADM, ya. Sedangkan untuk yang video pembelajaran bagian 1 itu lebih pada pendahuluan TOGAF. Jadi bagi yang belum melihat video pembelajaran bagian 1, Ibu harapkan untuk melihat terlebih dahulu. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai fase-fase yang ada di ADM TOGAF. Nah, fase yang pertama adalah fase di mana arsitektur dan ruang lingkup dari enterprise arsitektur ditetapkan dan pertanyaan inti tentang arsitektur tersebut harus terjawab. Dan biasanya pada fase ini dilakukan pendefinisian 5W1H, yaitu who, what, why, when, dan where, dan how, ya, membangun arsitektur itu sendiri. Nah, penjelasan lebih lengkap tentang 4W1H, what itu adalah ruang lingkup dari usaha membangun arsitektur. Kita perlu memahami dari sisi luar bagaimana arahan dari usaha ini. Kita dapat memulai dari mendefinisikan proses bisnis yang integrasi dengan organisasi, aplikasi dan database yang digunakan, dan arsitektur jaringan semua aplikasi dan database yang berjalan. Who adalah spesifikasi siapa yang akan dimodelkan. TOGAF mengasumsikan ini sebagai arsitektur footprint dari organisasi. Orang bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan arsitektur, di mana lokasinya dan apa tanggung jawabnya. Apakah semua grup arsitektur inti melakukan pemodelan ini atau setiap manajemen departemen secara individu tugaskan untuk memodelkan proses di departemen mereka sendiri? Siapa yang bertanggung jawab terhadap aplikasi produk? Sedangkan how itu berarti kita perlu mengetahui bagaimana kita membangun enterprise arsitektur, menentukan framework dan metode yang digunakan untuk menangkap informasi. Nah, TOGAF dapat digunakan sebagai metode dan framework atau kita dapat memodifikasinya sehingga sesuai keinginan atau menggabungkan dengan metode lain. When, pada fase ini juga kita harus menetapkan tanggal tertentu untuk setiap produk usaha arsitektur yang akan dihasilkan. Why, kita perlu menetapkan prinsip dan tujuan dari bisnis dan kendali dari organisasi. Ya. Nah, untuk deliverable atau artefak yang dihasilkan pada fase preliminary adalah prinsip katalog. Oke, yang berikutnya adalah fase atau tahap yang A, adalah kelanjutan dari fase preliminary dan penambahan beberapa substansi lainnya. Substansi ini misalnya evaluasi arsitektur apa yang sudah dimiliki oleh organisasi dan mempertimbangkan apakah arsitektur tersebut dapat digunakan kembali. Misalnya dokumentasi sistem hardware dan RDBM yang sudah pernah dirancang. Setiap tahap pada TOGAF memiliki input dan output. Input penting pada fase A ini adalah dokumen request for arsitektur, ya, yaitu suatu statement of architecture work yang mendefinisikan pekerjaan yang akan dilakukan. Dokumen ini menyatakan dukungan top manajemen terhadap usaha membangun arsitektur, pernyataan misi perusahaan dan bagaimana dukungan arsitektur terhadap misi tersebut. Kemudian ada indikasi rencana strategi bisnis yang mendukung tujuan bisnis, kendala organisasi untuk melaksanakan hal tersebut. Kemudian mengidentifikasikan spesifikasi dari sistem bisnis yang sudah ada dan organisasi mana yang menjalankan bisnis tersebut. Nah, untuk deliverable atau artefak yang dihasilkan pada tahap pertama adalah stakeholder map matrix atau flow chain diagram atau bisa juga solution concept diagram. Yang berikutnya adalah tahap B atau bisnis arsitektur. Nah, pada tahapan ini dimulai dengan mendesainkan as is bisnis arsitektur dan kemudian diperluas untuk mendukung target atau yang dikenal dengan to be arsitektur. Ada 3 hal yang harus dilakukan untuk membangun to be arsitektur, yaitu yang pertama, merumuskan sudut pandang yang akan menggunakan arsitektur bisnis, misalnya operasi, manajemen sales, marketing, atau layanan keuangan, sehingga dapat menunjukkan bagaimana mendapatkan dukungan dari stakeholder dengan memodelkan usaha. Kemudian yang kedua, memilih sumber daya arsitektur bisnis yang relevan, misalnya model referensi dan pola yang sudah ada dari arsitektur kontinuum. Kemudian yang ketiga, menentukan notasi, metode, dan alat apa yang akan digunakan untuk memodelkan arsitektur bisnis. Artefak atau deliverable pada tahap ini diantaranya dapat dilihat
rekan-rekan mahasiswa yang Ibu tandai dengan lingkaran. Nah, ini adalah artefak atau deliverable yang rekan-rekan bisa buat ya dokumennya pada tahap bisnis arsitektur. Nah, pada fase yang ketiga yaitu Information System Arsitektur itu terdiri dari 2 domain, yaitu domain data arsitektur dan aplikasi arsitektur. Nah, pada arsitektur data ini lebih pada menentukan tipe utama dan sumber data yang diperlukan untuk mendukung bisnis, menentukan prinsip pemodelan sudut pandang dan alat apa yang akan digunakan, kemudian menggunakan teknik pemodelan data tradisional meliputi pemodelan peranan objek, pemodelan data konseptual, dan pemodelan data logika. Dan tahapan ini, di tahapan data arsitektur, menghasilkan data arsitektur report yang berisi model data fisik konseptual. Sedangkan untuk arsitektur aplikasi, dalam fase ini kita menentukan jenis aplikasi utama apa yang diperlukan untuk mengolah data dan mendukung bisnis, membuat matrik antara aplikasi yang sudah digunakan dalam bisnis dan aplikasi yang ada diperlukan sebagai target arsitektur, melakukan analisa kesenjangan dan mengkorelasikan fungsi bisnis dengan aplikasi target. Nah, untuk deliverable atau artefak yang dihasilkan pada tahap ini, diantaranya seperti yang rekan-rekan mahasiswa lihat. Yang berikutnya tahap D atau teknologi arsitektur. Nah, pada tahap ini merinci bagaimana arsitektur teknologi meliputi jaringan komputer, hardware, komunikasi, proses, biaya, dan standar. Kemudian pada tahap ini juga dilakukan gap analysis ya. Membangun arsitektur teknologi yang diinginkan dimulai dari penentuan dasar, alternatif teknologi sampai pelaksanaan gap analysis. Untuk deliverable-nya bisa rekan-rekan mahasiswa lihat apa yang harus dibuat. Kemudian yang berikutnya untuk opportunity and solution, ini lebih pada mengevaluasi dan memilih alternatif implementasi, evaluasi model yang sudah dibangun dari arsitektur yang sudah ada dan arsitektur target. Kemudian mengidentifikasikan parameter, strategis, penilaian keterkaitan, biaya, dan manfaat. Kemudian yang terakhir, mendefinisikan strategi implementasi dan rencana implementasi. Sebagai bagian dari tahap ini, kita akan melihat ulang analisa kesenjangan yang sudah dilakukan pada tahap D, ya, pada tahap teknologi arsitektur. Nah, untuk deliverable atau artefaknya, bisa rekan-rekan mahasiswa lihat yang Ibu tandai dengan lingkaran. Yang berikutnya adalah fase F atau migration planning. Nah, pada tahap fase F ini, selama fase perancangan migrasi, kita harus melihat pada urutan prioritas proyek yang harus dilakukan dan memperhatikan hal apa yang berhubungan dengan implementasi di dunia nyata, seperti nilai tambah, masalah teknis, perilaku organisasi, dan efisiensi kerja. Pada tahapan ini dilakukan juga analisa cost business fit dan analisa risiko, dan output dari tahapan ini adalah salah satunya laporan impact analisis yang lebih rinci yang memuat rencana implementasi dan migrasi yang lebih detail. Kemudian di tahap G atau implementation governance. Nah, pada tahap G ini proyek dianggap sebagai program kerja yang terencana dan dikelola dengan baik sehingga dapat menghasilkan arsitektur yang disetujui sebagai himpunan solusi komponen arsitektur yang benar. Kemudian output dari fase ini adalah kontrak arsitektur dan sistem implementasi arsitektur. Dalam fase ini, tim arsitektur secara aktif terlibat dan mungkin memimpin dalam proyek implementasi utama untuk menjamin solusi implementasi yang benar. Kemudian berikutnya pada fase ke-H, arsitektur change management. Ini ada yang menggambarkan hal-hal yang dapat memicu perubahan, termasuk kendali teknologi dan bisnis, dan bagaimana mengelola perubahan, mulai dari proses pemeliharaan sederhana hingga desain ulang arsitektur. Ya, pada tahap ini juga dilakukan analisa hubungan cause effect antara artefak arsitektur yang ada dalam repository, sehingga kita dapat menjawab pertanyaan seperti jika saya mengganti sistem informasi pada server ini, proses bisnis mana yang akan terkena dampaknya? Nah, itu contoh-contoh pertanyaan. Oke ya, demikian. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.